Keluaran. Ketika Musa turun dari gunung Sinai dengan membawa kedua loh buku hukum Allah, ia tidak tahu bahwa kulit wajahnya bercahaya, karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dan ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya. Maka mereka takut mendapati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Harun dan para pemimpin jemaah datang kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah semua orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah wajahnya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila keluar, ia menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat bahwa kulit wajah Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi wajahnya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Kuduslah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan pada ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Kuduslah Tuhan Allah kita. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Kuduslah Tuhan Allah kita. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian kusebut sahabatku, sebab kepada kalian kusampaikan apa saja yang kudengar dari Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa waktu lalu sering kita berbincang-bincang mengenai besarnya toke sejenis kada dan juga pedang samurai buatan Jepang yang sangat mahal. Banyak orang mencari benda-benda ini, tetapi kadangkala susah mendapatnya. Dengan cara yang sama seperti pedagang dan petani tadi, Tuhan menawarkan kerajaannya sebagai harta yang tak tertandingi dengan harga yang dapat kita jangkau.
kita tidak dapat membayar harga penuh untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita menukar hidup kita dengan kehidupan yang Tuhan tawarkan, kita menerima harta yang tak tertandingi, yaitu Tuhan sendiri. Menjual semua yang kita miliki untuk mendapatkan harta yang tak tertandingi itu bisa berupa kita tinggalkan keluarga kita, teman kita, pekerjaan, bisa gaya hidup kita, waktu kita sendiri. Dan harta memiliki hubungan khusus dengan hati, dengan tempat keinginan dan kerinduan, tempat kemauan dan fokus manusia. Indikasi bahwa orang salah satunya menemukan Tuhan dan menjadikannya sebagai harta yang tertinggi adalah adanya sukacita kegembiraan dalam hidupnya. Marilah kita berdoa agar Tuhan selalu menolong kita untuk menaruh hati kita hanya padanya sebagai harta yang tertinggi yang tak ternilai harganya. Hanya pada Tuhan kita berharap